Hanya tinggal menghitung hari, program Sistem Jaminan Sosial atau BPJS akan segera diluncurkan pemerintah. Tanggal 1 Januari nanti, program jaminan sosial bagi masyarakat ini akan diterapkan di berbagai rumah sakit umum dan daerah di Indonesia. BPJS adalah lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial yang terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Sistem BPJS merupakan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Namun ironisnya, banyak pihak yang menilai pemerintah justru belum siap dengan program ini. Anggota Dewan pun mendesak agar pemerintah lebih matang mempersiapkan program BPJS sebelum diterapkan di masyarakat. Anggota Dewan menilai 12 peraturan pelaksanaan BPJS belum juga rampung, padahal aturan inilah yang nantinya akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan BPJS, terutama mengenai aturan pelaksanaan BPJS Kesehatan. Anggota Komisi 9 DPR dari fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka mendesak pemerintah agar segera menyelesaikan aturan pelaksanaan dari BPJS Kesehatan. Bagaimana kalau rakyat mau mengakses jaminan kesehatan 7 hari ke depan, 1 Januari 2014? Ternyata aturan turunannya semua belum final. Belum final. Hanya satu. Ya, tanyakan sama pemerintah. Gembar-gembor siap, tetapi aturan turunan belum final, mau bagaimana? Audit belum selesai untuk badan penyelenggara. Kan harus diaudit, pemindahan aset dan segala macam. Sementara itu, Wakil Presiden Budiono beberapa waktu lalu juga mengecek persiapan penerapan BPJS. Wapres menjamin bahwa semuanya sudah siap dan BPJS akan berjalan dengan baik. Karena 1 Januari 2014 ini kita sudah akan memperlakukan sistem yang saya kira sangat maju dalam arti dari apa yang kita punya sekarang, yaitu universal coverage bagi pelayanan kesehatan untuk seluruh warga negara kita. Dan ini sudah saya cek tadi persiapannya bagus. Moga-moga saja ini akan bisa berjalan dengan baik. Pengadaan infrastruktur kesehatan pun tampaknya menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah sebelum melaksanakan program BPJS ini. Dengan semua kendala yang ada, apakah pemerintah siap melaksanakan program mulia ini atau melempar begitu saja kepada masyarakat dan menunggu timbulnya masalah baru? Lalu, sejauh manakah kesiapan pemerintah melaksanakan program BPJS ini? Dan pemirsa, untuk membahas sejauh mana kesiapan pemerintah dalam melaksanakan program BPJS ini, kita akan membahasnya bersama dengan Direktur PT Askes Fahmi Idris dan anggota Komisi 9 DPR Fraksi Keadilan Sosial, Bapak Indra. Selamat pagi Pak Fahmi dan juga Pak Indra. Pagi, Mbak Ini Lisa. kita banyak yang meragukan terkait dengan BPJS ini. Pak Fahmi, ini sebenarnya sudah seberapa siapkah atau berapa persen kesiapan dari BPJS ini? Terima kasih Mbak Lisa. Merayakan Natal, Mbak? Saya tidak. Ya. Anda mungkin mau menyapa atau menyelamatkan selamat Natal kepada pemirsa Berita Satu. Kami Askes mengucapkan selamat merayakan hari Natal untuk yang merayakan. Mudah-mudahan semangat 1 minggu terakhir ini juga memberikan semangat kami mempersiapkan BPJS Kesehatan. Jadi kalau pertanyaan ke kami apakah pemerintah siap, ya kami badan penyelenggara. Jadi kalau pertanyaan pemerintah, pertanyaannya sangat makro ya. Kalau dari sisi kami sebagai badan penyelenggara, tentu kami harus siapkan sesuai dengan perintah Undang-Undang BPJS. Kami menggunakan indikator yang clear. Pasal 58 disebutkan ada 6 mesti kami persiapkan. Pertama, sistem dan prosedur, kemudian sosialisasi, kemudian yang ketiga pengalian peserta, kemudian yang keempat menyesuaikan manfaat jaminan, paket manfaat jaminan kesehatan untuk peserta ex-Askes. Kelima, melakukan persiapan penutupan neraca perusahaan atau PT Askes Persero, dan kemudian mempersiapkan pembukaan. Itu yang indikator. Memang di sekian indikator mungkin ada hal yang memang secara subjektif penilaiannya bisa berbeda. Misal sosialisasi, sebagian pihak menyatakan belum optimal. Kami akui, tapi tentu dengan segmen tertentu. Kalau kami tentu segmen sosialisasi yang kami amankan adalah pengalian peserta. Karena ada 4 kelompok peserta baru yang harus kami fokus, harus ngerti sampai dan kemudian
bergabung. Berarti tadi ada 6 elemen yang memang disiapkan oleh penyelenggara terkait dengan kesiapan BPJS ini. Dan indikator perintah beliau lah sebenarnya. Karena ini kan hak inisiatif DPR. Berarti sudah siap ya dalam kata lain BPJS untuk tanggal 1 Januari 2014 nanti? Kalau dari sisi kami siap. Siap. Oke, dari DPR sendiri, Pak Indra melihatnya seperti apa? Sudah siapkah BPJS ini? Pertama saya perlu koreksi, bukan Partai Keadilan Sosial, Partai Keadilan Sejahtera. Partai Keadilan Sejahtera. Itu penting gitu. Salah sedikit bahaya. Nah, ya memang ini ya, seperti Pak Fahmi bilang tadi, ini adalah RUU inisiatif dari DPR. Karena kita melihat kita sebagai amanah konstitusi pasal 28, amanah konstitusi pasal 34, bagaimana bisa negara memberikan jaminan kesehatan buat seluruh masyarakat Indonesia. Nah, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 24 tahun 2012 tentang BPJS ini menjadi sebuah fundamental yang sangat kuat buat kita bisa menghadirkan pelayanan optimal, terutama pelayanan kesehatan untuk masyarakat Indonesia tanpa pengecualian. Nah, persoalannya adalah ada beberapa instrumen yang kita amanahkan dalam Undang-Undang Nomor 24 itu terkait dengan peraturan pelaksanaan, Pak. Ada 8 PP, 8 Perpres, salah seingat saya. Nah, tapi dalam implementasi sekarang pengetahuan saya baru 1 PP tentang PBI dan beberapa peraturan menteri. Padahal amanah undang-undang itu tanggal 24 November 2012 itu harusnya peraturan pelaksana untuk BPJS Kesehatan harus sudah selesai. Saya ingat betul beberapa hari sebelum 24 November 2012 saya interupsi di paripurna mengingatkan pemerintah, keseriusan pemerintah dalam melaksanakan membuat aturan turunan ini. Karena apabila aturan turunan tidak selesai, saya rasa teman-teman pelaksana akan mengalami kesulitan untuk guidance bagaimana mekanisme di lapangan dan aturan turunannya. Nah, persoalannya adalah sampai sekarang sudah 5 hari menjelang pelaksanaan sampai 2014. Itu baru satu peraturan pemerintah kurang lebih yang baru dibuat dan disahkan. Sedangkan banyak belasan aturan pelaksanaan turunan dari Undang-Undang BPJS itu sendiri itu masih mandek di Seknek. Saya konfirmasi seberapa kali harus cerewet kepada Kementerian Kesehatan dan Kementerian terkait, dan persoalannya harmonisasi sudah selesai, Pak. Buat kami bukan harmonisasi, peraturan pelaksanaannya PP sudah selesai. Manaknya di mana? Ternyata di Presiden gitu. Nah, ini menurut saya ini menampakkan kenapa terakhir dalam paripurna hari Kamis yang lalu saya kembali menginstruksi dan meminta pimpinan DPR menyurati Presiden bahwasanya Presiden harus serius menghadapi masalah ini. Karena jangan sampai begini, Pak. Ini persoalan gini loh. Teman-teman Pak Fahmi dan kawan-kawan sudah merilis ke publik, dan undang-undang juga udah begitu masif kita rilis ke publik bahwasanya 1 Januari setiap warga negara, terutama orang yang tidak mampu, harus mendapatkan pelayanan gratis dari BPJS kesertaannya karena di cover oleh negara. Artinya mindset di publik adalah 1 Januari dia ada masalah di rumah sakit dia terlayani, selesai. Nah, persoalannya ketika sekarang peraturan pelaksananya belum nanti kita diskusi tentang PBI-nya ya. Itu belum selesai. Ini kan menjadi persoalan. Nanti ketika masyarakat 1 Januari berobat, mereka tidak terlayani. Ini siapa yang bertanggung jawab? Sebelum kita lanjutkan dialog, mari kita simak grafik tentang data jumlah penerima bantuan iuran atau PBI. Ya, kita lihat BPJS Kesehatan. Ini jumlah penerima PBI, Pak Fahmi ya. Ini kita lihat pemerintah berdasarkan data BPS warga miskin 2006 totalnya ada 86,4 juta. PBI ya, bukan BPI itu, Pak. Iya, PBI. Grafiknya saya. Oke, nah ini memang berdasarkan data 2011 ada 100,8 juta. Nah, ini kita lihat ada beberapa jumlah PBI yang tempat tidurnya dari rasio sekitar 1 berbanding 1.000 penduduk, kekurangannya sekitar 122.000 tempat tidur, ada 3.700 dokter, 9.500 perawat, serta 5.400 bidan yang kekurangan dalam saat ini. Nah, ini kita ke Pak Fahmi, ini nampaknya banyak sekali kekurangan kalau kita lihat. Anda juga melihat seperti itu atau seperti apa ini? Karena kalau kita lihat, kalau memang masih kurang, kenapa masih dipaksakan akan muncul atau akan di launching pada saat 1 Januari 2014? Pertama saya ingin menyampaikan ke Pak Indra, alhamdulillah karena mungkin ini tanggung jawab moral ya, karena ini hak inisiatif DPR. DPR ingin sekali bahwa program jaminan sosial kesehatan khususnya berjalan di 1 Januari. Kemarin kami lapor, Pak. Jadi pada 24 Desember semua PP yang berhubungan dengan
pelaksanaan BPJS Kesehatan, alhamdulillah selesai. Saya yakin ada peran Pak Indra lah di situ. Oh, jadi sudah clear masalah peraturan itu. Peraturan sudah clear. Yang kedua, yang kaitan dengan data, ya saya kira ini mesti kita konfirmasi data kekurangan ini, karena kita ini mulai per 1 Januari itu unifikasi terlebih dahulu. Unifikasi dari peserta PBI 86,4 juta, kemudian peserta ex-Askes 16,4 juta, kemudian TNI Polri dan Kemhan serta keluarga sekitar 3,5 juta, kemudian jam sostek sekitar 599 juta. Jadi total itu pesertaan awal itu mendekati 111 juta. Namun clear bahwa sudah mulai menerima peserta baru yang diharapkan lebih cepat, lebih bagus untuk negara ini kalau seluruh rakyat kemudian menjadi peserta. Karena wajib hukumnya. Berarti jumlah peserta sekarang itu? Begini, sekarang baru kita bicara, kalau kita buat lebih mudah menghitungnya, kalau ada 100 juta penduduk, tadi katakanlah di awal tahun, di tahun 2014, itu dengan pendekatan praktek kesehatan yang baik ya, satu dokter dengan timnya untuk 2.500-3.000 orang, itu artinya butuh 4.000 dokter. Nah, kalau kita bicara butuh 40.000. Kalau kita bicara 40.000, dokter kita saat ini jumlah 90.000. Jadi kalau di tahun awal 2014 saya berani jamin mencukupi sisi supply ini. Tapi persoalan bukan hanya sekedar kuantitas, tapi juga distribusi. Nah ini juga persoalan khusus. Nah sisi supply ini memang kami juga sangat mengharapkan kementerian terkait yang kemudian mensupport. Karena pada dasar BPJS ini kan tidak boleh memiliki rumah sakit sendiri, aturannya seperti itu. Jadi kita memang harus bekerja sama erat dengan penyediaan supply di sini, yang saya kira Komisi 9 juga selalu mendorong agar supply nah, ini terkait nanti banyak yang untuk 2014 jumlah tempat tidur, jumlah rumah sakit, jumlah klinik, jumlah dokter cukup, tapi kalau kita bicara peningkatan sampai 2019, betul bahwa harus segera diisi. Nanti kan pesertanya bertambah terus mencapai seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Berarti nanti akan dipertanyakan kira-kira 1 Januari nanti layanan yang juga ditanyakan oleh Pak Indra, layanannya nanti seperti apa di 1 Januari? Mungkin orang akan berbondong-bondong datang karena perubahan itu. Sesuai dengan perintah undang-undang bahwa salah satu item ada pengalihan peserta. Jadi kami memiliki arahan yang clear untuk jajaran Askes yang akan jadi BPJS. Bahwa apa yang sudah dijalankan selama ini jalan terus. Jamkesmas, kemudian jadi PBI, jalan terus dengan provider yang ada. Peserta Askes akan menjadi peserta BPJS, jalan terus dengan provider yang ada. Jam sostek juga jalan terus, TNI Polri jalan terus dengan yang ada. Ini jalan dulu, artinya jangan ada problem per 1 Januari ex peserta Askes datang ke rumah sakit ditolak, atau datang klinik, kok kliniknya nggak melayani lagi, tidak. Kita jalan terus dulu, sambil menerima peserta baru di sini tantangannya. Nah Pak Indra, ini kalau kita lihat dari penjelasan Pak Fahmi, terlihat sekali BPJS sudah siap dalam hal ini dan siap di tanggal 1 Januari 2014. Tapi Anda melihatnya seperti apa memang kesiapan ini? Pertama memang seorang di Dirut Askes dan nanti BPJS kan berkata seperti itu. Optimisme itu harus ada, harus dibangun. Harus dibangun. Republik ini kalau sudah ada optimis, harus dibangun optimisme kalau nggak ada optimis, Republik ini hancur. Apalagi penyelenggara ya. Cuman mungkin karena mungkin yang menjadi kendala dan banyak yang meragukan karena sosialisasi yang banyak sekali tidak didengar. Saya cobalah ukur ya. Kenapa dulu kita membuat undang-undang setahun sebelum pelaksanaan, peraturan pelaksanaannya sudah hadir dan lahir. 2 tahun Pak. 2 tahun ya, karena 2011, 2012 harus lahir. Karena ada proses persiapan, ada proses sosialisasi, ada proses persiapan dan mempersiapkan infrastruktur segala sesuatunya bisa lebih smooth dan bisa lancar di lapangan. Tapi lagi-lagi saya katakan kalau kita lihat undang-undang mengamanahkan 2 tahun sebelum pelaksanaan. November 2014 harus sudah ada 8 PP, 8 Perpres, tapi tadi saya baru dapat informasi baru 24 Desember. Dan itu pun hasil ketika kita harus bercuap-cuap marah-marah di paripurna. Nah maksud saya gini, ini kan nggak ujuk-ujuk peraturan yang dibuat tanggal 24, tinggal 6 hari ke depan, itu bisa dengan mudah teraplikasi. Pasti ada barrier di sana, itu pasti. Nah, ini sebenarnya buat saya ini merefleksikan political will dari pemerintah yang lemah terhadap implementasi BPJS. Itu concern saya. Sangat refleksi, ini sudah amanah undang-undang dan termasuk pelecehan undang-undang harus dilaksanakan kewajibannya tanggal 24 November 2012, tapi ini baru 24 Desember 2013 lahir. Saya belum konfirmasi nih apakah seluruh PP, seluruh Perpres, karena bukan satu PP, bukan satu Perpres yang dilahirkan. Nah itu satu.
Kalau 12 ya, udah 12 kalau untuk peraturan. PP jaminan kesehatan semuanya sudah. Oke. Jadi sudah aman. Terkait dengan peraturan ini semuanya sudah Mudah-mudahan. clear. Nah, yang kedua, kalau kita lihat dari persoalan teknis, contoh bicara kita sorot masalah infrastruktur kayak tadi. Ya. Dari catatan kita dan Kementerian Kesehatan juga mengakui masih banyak kekurangan di sana sini. Itu menjadi persoalan walaupun nanti ada akselerasi yang dicapai oleh Pak Fahmi. Yang kedua masalah PBI yang sangat krusial buat saya. PBI adalah gini, kita data Jamkesmas saja itu ada 96,4 juta peserta Jamkesmas. Sedangkan sekarang yang di cover di PBI itu cuma 86,4 juta. Ada 10 juta masyarakat miskin yang tidak tercover. Itu yang terdata. Padahal kita sadar betul ketika ada Jamkesmas, Jamkesda, masih banyak masyarakat kita yang mereka tidak terdaftar sebagai peserta Jamkesmas, tidak terdaftar sebagai Jamkesda. Artinya kalau kita aktual di lapangan bukan 96,4 juta, bisa 120 juta sebenarnya. Ini akselerasi kotor kita ya. Nah, dengan kata lain, padahal amanah Undang-Undang Nomor 24, setiap masyarakat miskin kurang mampu itu harus di-cover oleh APBN, oleh negara. Sekarang kalau cuma 86,4 juta, kemana masyarakat sisanya? 20 juta masyarakat yang lain ketika mereka akan berobat, ketika mereka sakit, dan ini persoalan. Ini berarti kan sudah mengabaikan dan tidak menjalankan undang-undang. Pak Fahmi, ini kalau kita lihat memang sudah Anda mengatakan dan tadi dengan optimisnya bahwa BPJS tanggal 1 Januari akan berjalan dengan baik. Tapi ternyata banyak juga yang mengatakan ini juga belum siap. Buktinya banyak dokter yang tidak setuju dengan BPJS ini. Di mana sih sebenarnya letak ketidaksiapan ini? Jadi kita bedakan dulu definisi operasional kesiapan ya. Saya sampaikan kesiapan kami dari sisi menjalankan perintah pasal 58. Di sisi teknis internal penyelenggaraan. Nah, dalam penyelenggaraan itu tentu mulai masuk variabel eksternal, variabel supply, variabel kesadaran masyarakat. Nah, ini yang saya sampaikan. Saya tidak akan menyatakan 100% bahwa semuanya akan beres, bahwa kemungkinan masalah itu ada walaupun policy kami zero problem untuk mengatasi masalah itu. Kami harus memitigasi, mentoleransi resiko yang masih memungkinkan kami handle. Nah, misalnya seperti ini, untuk supply side dokter, teman-teman misalnya, toleransi kami terus berdialog dengan teman-teman di ID, kita sampaikan. Kalau bahasa kami kan sebenarnya satu keinginan lah dengan provider, misal iuran. Ingin iuran ditingkatkan, jelas kami ingin juga iuran itu ditingkatkan, iuran PBI. Itu DPR kan punya angka, DJSN punya angka. Kita tentu berhitung berdasarkan tingkat utilisasi, sustainabilitas keuangan, kemudian harga keekonomian yang layak untuk provider. Nah, tapi pada satu saat kan tentu ada kemampuan keuangan pemerintah. Nah, kami jelaskan ini dengan teman-teman, kemudian sistemnya seperti apa, diharapkan tentu semakin lama semakin baik pelaksanaannya. Dan ini para dokter pun juga sebenarnya menolak karena mereka dilarang untuk membuka praktik di rumah. Itu yang menjadi satu hal yang titik berat bagi para dokter ini menerima BPJS ini. Saya baru dengar kalau isu itu. Saya kan hampir juga rutin, saya masih mantan ketua ini kemudian di Dewan Kehormatan ya. Jadi kita sering masih rutin pleno, saya dengar. Memang kadang-kadang opini ini berkembang macam-macam ya. Boleh, tapi ada jaringannya. Dokter praktek perorangan itu masih diperkenankan. Undang-undang yang dilahirkan juga begitu. Fasilitas kesehatan itu apa saja? Rumah sakit, klinik, dokter praktek. Tapi yang berkembang kan macam-macam nih, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Ini kita kita komunikasikan terus. Oke, Pak Indra, ini nampaknya juga ya tidak 100% orang pun jadi bertanya sebenarnya seperti apa sih jadinya nanti BPJS, dan Anda mengatakan bahwa tadi kemana sebenarnya 10 juta orang itu, masyarakat kita, apakah mendapatkan BPJS atau tidak, nasibnya seperti apa? Jadi kan gini Mbak Liza, saya lagi-lagi harapan kita adalah dari legislatif. Kenapa undang-undang kita sahkan bersama dengan semangat yang luar biasa? Memang kita ingin tidak ada lagi anekdot orang miskin dilarang sakit. Jangan sampai lagi ada kasus orang miskin tertunda pelayanan kesehatan yang akhirnya meninggal di loket hanya gara-gara persoalan mereka gak punya uang, administrasi bermasalah dan seterusnya. Yang kita inginkan adalah setiap warga negara mendapatkan kepastian pelayanan kesehatan. Ketika mereka sakit, mereka darurat dan segala macam, mereka harus di-cover rumah sakit. Nah, makanya kita lahirkan undang-undang BPJS, negara menjamin bagi masyarakat tidak mampu dan sesuai dengan amanah undang-undang. Nah, sekarang ketika
hanya 86,4 juta. Padahal yang terdaftar di Jamkesmas itu 96. Itu yang terdaftar di Jamkesmas ya. Yang resmi milik data pemerintah saja masih ada kekurangan 10 juta. 10 juta ya. Belum lagi, saya katakan seperti tadi, saya di Tangerang, di dapil saya sering mendapatkan pengaduan masyarakat miskin saya, mereka tidak terdaftar di Jamkesmas, Jamkesda, dan seterusnya. Nah, kalau dulu sebenarnya, sekarang masih berjalan juga, itu masih mending ya, masih mending gini. Ketika dia tidak punya Jamkesmas, Jamkesda, saya masih bisa mengadvokasi, minta Kementerian Kesehatan di bagian pembiayaan supaya ada advokasi, ada pembelaan, ada di cover. Dengan lahirnya Undang-Undang BPJS, dengan pelaksanaan BPJS nanti, Kementerian Kesehatan tidak ada lagi anggaran untuk itu. Kenapa? Karena memang diasumsikan BPJS mengcover seluruh rakyat miskin. Nah, sekarang ketika mereka nanti 1 Januari, banyak loh. Mungkin Mbak Liza jangan ada tetangganya atau gampang ternyata kita temukan masyarakat miskin tidak dapat BPJS itu gampang. Bukan sesuatu yang langka, mudah ternyata. Karena memang pendataan kita itu bermasalah, carut marut. Nah, harusnya menurut saya adalah yang dibuat oleh pemerintah ketika ada data resmi 96,4 minimal itu tercover 100%, itu satu. Yang kedua harusnya ada alokasi dana buffer apapun lah namanya penyangga. Jadi ketika ada masyarakat yang ternyata tidak mampu, kalau ini kan di PBI di peraturan presidennya itu kan per 6 bulan ada proses update ulang. 6 bulan padahal kita nggak tahu data yang dibuat 96,4 itu kan data 2011. Nah, ini kan masyarakat sudah 2 tahun ya, sudah ini kan, dan bertambah terus sebenarnya. Ya, walaupun SBY dengan berkeluar bahwasanya masyarakat miskin semakin turun, itu menurut saya fakta di lapangan tidak seperti itu. Nah, ini menjadi persoalan. Jadi semangat kita memberikan perlindungan pada masyarakat itu tidak tercover dengan baik. Saya khawatir. Yang jelas pertama 1 Januari harus dilaksanakan, nggak boleh mundur, itu pasti. Cuman harusnya adalah ketika ada fakta-fakta seperti itu, harus ada tindakan yang progresif dari pemerintah. Makanya ketika dalam paripurna saya minta Presiden, karena tanpa ada komitmen kuat dari Presiden, ini kadang-kadang lintas kementerian juga ini kalau dilihat mungkin masyarakat gitu. pun jadinya bingung sebenarnya bagaimana sebenarnya sistem BPJS ini, dan mereka masih mencari tahu terkait ini. Jangan-jangan nantinya yang mereka takuti adalah mereka sebagai, ya disebut saja kelinci percobaan dalam BPJS ini karena mereka kurangnya informasi terkait ini. Anda juga melihat seperti itu atau yang ditakuti dalam hal itu? Kelinci percobaan tidak lah. Cuman maksudnya artinya saya paham betul teman-teman, contoh Pak Fahmi dan kawan-kawan sudah melakukan sosialisasi secara masif walaupun masih belum optimal. Contoh Tangerang, Pak Fahmi belum pernah minimal ngajak saya ke Tangerang. Kita diundang Bapak. Jadi itu satu persoalan memang. Cuman masyarakat kan yang paling penting, mereka sudah walaupun teknis bagaimana, detail bagaimana, penting di pikiran mereka BPJS 1 Januari 2014 pelayanan kesehatan gratis. Kan itu ya. Nah, nanti kan berjalan itu proses berjalan. Tapi yang paling penting adalah masa krusial adalah bagaimana negara menjamin masyarakat miskin. Saya concern saya Mas Amir, kalau orang yang mampu ya insya Allah kita negara juga memperhatikan, tapi mereka masih ada perlindungan yang lain lah. Tapi harusnya adalah bagaimana memastikan semua rakyat miskin itu tercover. Ini angka-angka belum kita diskusikan 19.000 sekiannya ya. Itu juga masalah itu di dokter. Buat kita harusnya 28, saya lupa angka persisnya, tapi ini yang dialokasikan cuma 19.000. Apa yang bisa didapatkan? Jadi memang ada beberapa persoalan. Menurut saya sekarang gini, kita bukan pada berdebat yang ditunda atau tidak, tapi kita berdebat bagaimana melakukan akselerasi percepatan dengan kondisi kekurangan yang ada. Itu yang harusnya. Dan ini di region ini harus, kalau menurut saya, kalau kita berharap ada Menko, koordinasi Kementerian Kesehatan, Menteri Kehukuman, BPJS di lapangan, ini harusnya kalau memang kita serius dan menganggap ini suatu hal yang penting buat bangsa ini, buat pemerintah ini, harus diambil direction langsung oleh Presiden. Makanya itu yang saya desak gitu loh. Baik, kita ke Pak Fahmi. Pak Fahmi, ini terakhir mungkin penutup lagi untuk segmen kali ini, di mana dengan banyaknya atau keluhan dari kekurangannya data yang tidak valid dan seperti itu, BPJS tetap berjalan dengan optimis ada 1 Januari 2014 dengan sukses? Saya kira bukan data yang tidak valid, data yang sampaikan Pak Indra betul. Ini termasuk anggota yang sangat kritis kalau kita rapat di Komisi 9. Dan karena Pak Indra jadi semua tanda tangan PP-nya ya akhirnya ya. Kata semua. Itu karena semua. Lanjut Pak Fahmi. Begini, memang ke depan mesti kita bersama-sama harus mengkonstruksikan sistem yang sudah ada saat ini. Bukan berarti sistem yang ada sekarang ini tidak bagus ya. Kami ini kan posisi di ujung menerima data ya. Menerima data yang melakukan survei awal BPS tentu dengan kriterianya dari BPS, kemudian masuk ke dalam kotaknya kan ada tim yang memverifikasi, kemudian masuk ke Kementerian Sosial, muncul di Kementerian Sosial itu kota, kemudian dari sini masuk ke Kemkes, by name by address muncul, dan baru kami menerima 86,4. Tentu ada problem yang tadi disampaikan sisa yang ini tentu
pengawasan dewan lah yang kemudian bisa mendorong memasukkan itu. Nah, untuk kami tentu kami mengamankan yang 86,4 juta ini by name, by address, kemudian by fasilitas kesehatannya itu harus clear. Nah, ini nanti membutuhkan sosialisasi. Kami kerja keras loh Pak Indra 3 bulan ini memasukkan nama-nama ini dalam Faskes. Nah, dalam 3 bulan ke depan kita sudah mulai jaga sosialisasi. Misal ada peserta, mereka inginnya di Faskes mana yang menurut mereka lebih nyaman. Nah, ini yang kami lakukan saat ini. Tapi soal sisa, memang pemerintah, mesti ada pemerintah juga langsung ya, eksekutif yang bisa menjelaskan. Saya takut salah menyampaikan, tapi yang dalam diskusi kami yang tidak tercover ini menggunakan skim Jamkesda. Jadi Jamkesda yang selama ini sudah jalan itu tidak dimatikan, tapi mengisi kekosongan itu. Saya tambah sedikit, ini karena Pak Fahmi bilang Jamkesda, itu yang saya juga persoalkan karena mereka yang sekarang tidak terdaftar di Jamkesmas, tidak terdaftar di Jamkesda. Itu persoalan. Nah, jadi memang Jamkesda tetap ada. Cuman kan banyak orang di daerah juga tidak terdaftar di Jamkesda. Itu persoalannya. Nah, ini walaupun hanya tinggal 6 hari lagi, namun kan proses itu masih akan terus berjalan begitu ya Pak Fahmi. Satu kata saya, Bu, satu saja agar clear. Memang konstruksi undang-undangnya BPJS ini melayani yang terdaftar di dalam badan. Saya setuju dengan Pak Indra, yang tidak terdaftar ini kalau di Malaysia kan ada bantuan sosial namanya, atau ya dalam bentuk zakat, dalam bentuk apa yang kemudian bisa membantu itu misalnya. Saja. Baik, kita harapkan memang BPJS di 1 Januari 2014 berjalan sukses sesuai dengan yang telah diinginkan. Mohon doa dan dukungannya. Baik, terima kasih Pak Fahmi dan Pak Indra sekali lagi telah hadir bersama kami dalam Dialog Jurnal Pagi.